Seekor ular putih raksasa, panjangnya hampir 5 meter dengan tubuh sebesar batang pohon, sedang melilit kambingnya. Mata ular itu bersinar kuning keemasan, menatap tajam ke arah kakek Gono. Kakek tahu ini bukan ular biasa, ini makhluk yang berasal dari dunia lain. Kakek Gono memukul kepala ular itu dengan tongkatnya. Namun, kulit ular terlalu keras sehingga tongkat itu patah menjadi dua. Ular itu kembali menyerang, dan kali ini kakek Gono menggunakan batu besar yang ada di dekatnya. Sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan komen serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di sebuah desa kecil yang terpencil, tersembunyi di antara pepohonan tinggi dan sungai berliku, hiduplah seorang kakek bernama Gono. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah tua dari kayu, yang dibangun oleh kakeknya dulu. Meski usianya sudah melewati 70 tahun, kakek Gono masih tangguh untuk seorang pria tua. Setiap hari, ia merawat kebun kecilnya, memberi makan kambingnya, dan sesekali berjalan ke pasar desa yang berjarak cukup jauh. Namun, malam itu berbeda. Bulan purnama memancarkan sinarnya ke seluruh hutan, dan suara-suara alam yang biasa terdengar tenang menjadi aneh. Angin bertiup pelan, tetapi udara terasa dingin dan berat. Ketika sedang duduk di serambi rumahnya, menikmati secangkir teh hangat, kakek Gono mendengar suara gemuruh dari belakang rumahnya. Seekor kambing mengembik keras, diikuti suara dedaunan yang tergilas. Kakek Gono segera mengambil lampu minyak dan tongkat kayunya. Meski tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, keberanian mengalir di darahnya. Apapun itu, kau tak berhak mengambil hewan-hewanku, gumamnya sambil berjalan menuju kandang di belakang rumah. Saat ia tiba, pemandangan yang mengejutkan membuatnya membatu. Seekor ular putih raksasa, panjangnya hampir 5 meter dengan tubuh sebesar batang pohon, sedang melilit kambingnya. Mata ular itu bersinar kuning keemasan, menatap tajam ke arah kakek Gono. Kakek tahu ini bukan ular biasa, ini makhluk yang berasal dari dunia lain. Namun, kakek Gono tidak mundur. Ia mengetuk tanah dengan tongkatnya, lalu berteriak, "Lepaskan kambingku. Kau tak punya hak di sini." Ular itu hanya mendesis, suara sibilannya menggema di udara malam. Perlahan, ular meluncur ke arah kakek Gono dengan mulut terbuka, memperlihatkan taring yang menakutkan. Kakek Gono memukul kepala ular itu dengan tongkatnya. Namun, kulit ular terlalu keras sehingga tongkat itu patah menjadi dua. Ular itu kembali menyerang, dan kali ini kakek Gono menggunakan batu besar yang ada di dekatnya. Ia melemparkan batu itu ke kepala ular, membuat ular tersebut terhuyung mundur. Pertarungan berlangsung sengit. Ular itu mencoba melilit tubuh kakek Gono, tetapi ia berhasil menghindar dengan gesit. Akhirnya, setelah beberapa saat, ular itu berhenti menyerang. Ia berdiri diam, tubuhnya melingkar, dan matanya yang bersinar mulai meredup. Sesuatu yang aneh terjadi, ular itu menundukkan kepalanya, seolah menyerah. Kakek Gono, yang terengah-engah dan penuh luka, mendekati ular itu. Ia menatapnya lekat-lekat, lalu berkata, "Kau hanya lapar, bukan?" Dengan hati-hati, ia mengambil sisa makanan dari dapurnya dan meletakkannya di depan ular itu. Ular itu melahap makanan tersebut tanpa mengalihkan pandangannya dari kakek Gono. Mulai malam itu, ular putih raksasa itu tinggal di sekitar rumah kakek Gono. Ia tidak pernah menyerang lagi, bahkan menjadi penjaga yang setia. Penduduk desa yang kadang berkunjung ke rumah kakek Gono sering melihat ular itu melingkar di bawah pohon besar di depan rumah, seolah-olah menjaga rumah dan pemiliknya. Mereka memberinya julukan, "Penjaga Putih." Seiring waktu, persahabatan aneh antara kakek Gono dan ular itu semakin erat. Kakek sering berbicara dengan ular itu, seolah-olah ia bisa mengerti. Ketika malam-malam dingin tiba, ular itu melingkar di sekitar rumah, menjaga kakek dari ancaman binatang buas atau orang jahat yang mungkin berniat mencuri. Bahkan ketika hujan deras mengguyur, ular itu tetap di tempatnya, tak pernah meninggalkan tugasnya sebagai penjaga. Namun, waktu tidak pernah berhenti.
Tubuh kakek Gono semakin lemah, dan ia mulai jarang keluar dari rumahnya. Pada suatu pagi, ketika penduduk desa datang untuk mengantarkan hasil panen, mereka menemukan kakek Gono telah pergi untuk selamanya. Ia ditemukan tertidur dengan damai di tempat tidurnya, senyum tipis terlukis di wajahnya. Di depan rumah, ular putih raksasa itu melingkar dengan tenang. Ia tidak bergerak, bahkan ketika penduduk desa mendekat. Setelah pemakaman kakek Gono, ular itu merayap perlahan ke dalam hutan, dan tak seorang pun melihatnya lagi. Namun, legenda tentang penjaga putih tetap hidup di desa itu. Orang-orang percaya bahwa ular putih itu bukan sekadar makhluk biasa, melainkan utusan yang datang untuk melindungi kakek Gono di akhir hayatnya. Hingga kini, jika seseorang melewati rumah tua itu pada malam hari, mereka mengatakan bahwa bayangan seekor ular besar sering terlihat melingkar di depan pintu, menjaga rumah itu seperti yang pernah dilakukannya untuk kakek Gono.